Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir di Zoom kali ini. Di sini kami akan berbagi pengetahuan sedikit tentang network installation using wireless local area network, method as a support for communication service on PT Income. Next. Nah, di sini kami adalah mahasiswa dari kampus Asia Cyber University dengan saya Melisa Indriani dan Dengan rekan saya. dengan saya Nur Muhammad Abdul Rosid. Dan saya Rafli Risyad Nursi. Next. Nah, jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang what is a computer network. Jadi, jaringan komputer ini mengacu pada perangkat komputasi yang saling berhubungan serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Nah, di sini jaringan komputer ini memiliki fungsi sebagai membangun konektivitas internet yang komprehensif di seluruh area serta menciptakan jaringan internal yang efisien, fleksibel, dan juga berguna, Pak, pastinya. Nah, jaringan komputer ini terbagi menjadi 4. Ada LAN atau Local Area Network, yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, yang ketiga ada WAN, yaitu Wide Area Network, jaringan nirkabel atau wireless network. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, Nur Muhammad Abdul Rashid. Kepada Ocit, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Melisa. Di sini saya akan memberitahu beberapa dokumentasi yang telah kami lakukan. Pertama yaitu adalah untuk proyek yang kita lakukan, itu pertama itu menyiapkan kabel ini. Lalu untuk yang kedua dan yang ketiga itu pemasangan akses point. Dan untuk yang keempat itu adalah penempatan access point pada titik-titik yang sudah kita lakukan atau survei sebelumnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa tools atau perangkat yang kami gunakan. Untuk yang pertama yaitu adalah access point. Access point, access point adalah perangkat yang berfungsi sebagai penyebar SSID atau yang disebut WiFi tersebut. Lalu yang kedua yaitu device untuk yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat akses poinnya dan pengetesan jaringan pada PT yang kita lakukan pengimplementasian. Lalu untuk yang ketiga yaitu switch. Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan pada satu jaringan. Lalu untuk yang keempat yaitu adalah kabelan. Kabelan yaitu kabel fisik untuk menghubungkan antara switch dan access point. Lalu selanjutnya tahapan instalasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafli Risyad Nursi. Silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih, Rosid. Selanjutnya ada tahapan instalasi. Yang pertama adalah siapkan alat tools yang sudah disiapkan. Selanjutnya adalah konfigurasi access point melalui laptop. Konfigurasi access point berupa mengatur bandwidth, channel, penambahan SSID, password, security, dan assign IP. Yang selanjutnya adalah penarikan dan perapihan kabel. Penarikan kabel dari switch ke ruangan yang sudah ditentukan. Dan yang selanjutnya, terakhir, pemasangan access point
pasangkan akses point yang sudah ditentukan di ruangan. Ya, selanjutnya. Oke, sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya dan apakah ada yang ingin memberikan masukan dari penjelasan kami tadi? Waktu dan tempat kami persilahkan, teman-teman. Ya, ayo silahkan. Izin bertanya, Mas. Iya, dengan kakak siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ferry Setiawan. Mungkin langsung saja untuk pertanyaannya, boleh nggak? Boleh, silahkan. Oke, untuk pertanyaannya, mengapa router tersebut atau router itu yang salah penempatan menjadi masalah dalam proses penyebaran jaringan komputer ke seluruh area kantor? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Kak Ferry ya. Mengapa router yang salah penempatan itu bisa menjadi masalah dalam persebaran jaringan komputer? Jadi, penempatan yang salah itu dapat menyebabkan cakupan jaringan lebih terbatas dan tidak merata tentunya. Nah, akibat dari itu, beberapa area kerja tidak memiliki akses internet yang memadai, terus juga dapat menghambat kinerja karyawan, Kak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sudah bebas. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman semua? Silakan teman-teman semua. Izin masuk, Kak. Ya. Oh iya, silakan Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Bunga Putri Aisyah. Izin menanyakan mengenai informasi yang telah kalian sampaikan tadi. Nah, di sini saya ingin bertanya, mengapa menurut kalian metode Wireless Local Area Network atau yang sering disingkat dengan WLAN itu dipilih sebagai solusi jaringan di PT Indocom? Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat maupun detailnya. Menurut kalian itu seperti apa? Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Izin menjawab ya Kak dari yang pertanyaan Kakak tersebut. Pertanyaannya tadi mengapa metode wireless local area network atau WLAN dipilih sebagai solusi jaringan di PT Indocom. Yang pertama, alasan kami memilih WLAN atau wireless local area network adalah fleksibel yang tinggi karena tidak memerlukan kabel fisik untuk koneksi antara access point ke device yang digunakan oleh user-user pada PT tersebut, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan. Lalu yang kedua adalah mobilitas pengguna yang memungkinkan karyawan-karyawan di PT tersebut bekerja dari berbagai lokasi tanpa terkait oleh kabel. Lalu yang ketiga efisiensi biaya, karena mengurangi kebutuhan pemasangan kabel dan infrastruktur tambahan lainnya. Lalu yang keempat, kemudahan skalabilitas untuk menambahkan perangkat baru tanpa perlu konfigurasi ulang jaringan kabel. Mungkin itu jawaban yang bisa kita jawab. Baik, terima kasih. Mungkin beberapa poin yang telah kalian jelaskan itu dapat bisa saya mengerti. Saya kembalikan lagi kepada Melissa. Oke.
Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya dari kakak-kakak semua? Izin bertanya, Lihat, dengan kakak siapa? sebelumnya perkenalkan nama saya Rara Akila. Untuk pertanyaannya langsung saja, bagaimana sih cara untuk merawat router, switch, dan perangkat lainnya? Terima kasih. Oke, singkat saja, izin menjawab ya, Kak. Yang pertama itu untuk router itu kakak bisa meletakkan di tempat yang optimal. Optimal ini maksudnya pastiin router itu berada di lokasi yang terbuka dan tidak terhalang benda-benda besar agar sinyalnya itu dapat menyebar dengan merata ke seluruh ruangan. Terus juga kakak juga harus meriksa suhu perangkat itu karena suhu perangkat itu bisa juga mempengaruhi router tersebut. Hindari dari overheating dengan memastikan ventilasi router itu tidak tertutup. Terus jangan lupa bersihkan secara rutin juga, gunakan kain yang lembut buat lap-lapin routernya. Kadang kan suka ada debu gitu. Terus juga jangan lupa memperbarui firmware-nya dan selalu update untuk meningkatkan keamanan dan kinerja router tersebut. Terus juga jangan lupa kakak restart secara berkala. Terus yang selanjutnya ada switch. Switch juga enggak jauh beda dari router, bersihin dari debu, terus hindari overheating, terus pastiin juga kabel dan portnya itu tidak mengalami korosi atau kerusakan. Terus juga jangan lupa monitoring kinerja dan pembaharuan. Yang selanjutnya mungkin perangkat lainnya itu kayak access point atau modem atau kabel jaringan, kabelan yang disebutkan teman saya tadi. Kakak bisa meletakkannya di tempat yang strategis, terus juga bersihkan secara berkala. Terus untuk kabelnya itu hindari kabel yang tertekuk atau ketarik terlalu kencang karena itu bisa menyebabkan keluarnya aliran listrik dari dalam kabel itu. Terus juga jangan lupa gunakan pelindung kabel untuk mencegah kerusakan fisik. Sudah sih seperti itu saja. Baiklah, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya dari kakak-kakak semua? Saya ingin bertanya, Kak. Oh iya, silahkan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait informasi yang sudah kalian jelaskan. Bagaimana cara mengatasi hal seperti downtime di kemudian hari? Dan bagaimana juga mengatasi masalah tersebut apabila terjadi untuk beberapa kali di kemudian hari? Terima kasih. Ya, baik, sama-sama Kak. Ya, izin menjawab Kak. Yang pertama itu bisa dilakukan identifikasi dan analisis penyebab downtime mereka. Bisa dilihat dari log sistemnya untuk memahami penyebab utama downtime-nya. Yang kedua bisa menggunakan monitoring tools untuk mendeteksi jika ada kegagalan yang terjadi. Monitoring toolsnya seperti Nagios, Zabbix, atau Prometheus. Yang kedua ada meningkatkan infrastruktur dan sistem, yaitu seperti load balancing. Gunakan load balancer agar beban kerja tersebut dengan baik. Yang kedua ada backup, pastikan ada server cadangan dari sistem otomasi pemulihan. Yang ketiga ada scalability, gunakan arsitektur tersebut untuk ditingkatkan sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada pengujian dan simulasi rutin, Kak. Lakukan uji coba rutin setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali untuk mencegah hal tersebut terjadi. Ya, mungkin terakhir juga ada pemeliharaan dan update untuk terhindar agar tidak adanya bug dan keamanan. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih sudah dapat menjawab. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak semua.
karena sudah mengikuti sharing session pada malam hari ini. Terima kasih ya Kak. Untuk selanjutnya ada sesi foto bersama. Mohon kakak-kakak untuk on cam ya, biar kita bisa berfoto. Ayo foto, Cid. Udah, yuk. Udah. On- Oke, 1, 2, 3. Ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah mau join. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.